Selamat malam, Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita beristirahat, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Kita berdoa. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan sabda-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kebenaran firman Tuhan boleh kami pahami, lalu kami lakukan dalam kehidupan beriman kami. Bersabdalah ya Tuhan. Amin. Perikop bacaan kita terambil dalam Efesus pasal 1, ayat 17 sampai 19 yang mengatakan, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Demikianlah pembacaan kitab suci. Perikop bacaan kita hari ini berbicara tentang doa Rasul Paulus yang selanjutnya. Di dalam doa ini, Rasul Paulus mau mengajar kita tentang adanya butiran-butiran mutiara pengajaran murni yang membedakan orang Kristen dari orang lain. Yang pertama, pengharapan dalam panggilannya, yaitu pengharapan yang tidak mengecewakan. Ibrani 6 ayat 19-20. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Jiwa kita tidak akan terombang-ambing oleh gelora ombak dan badai kehidupan yang akan selalu menerpa kehidupan ini. Kekayaan sebagai warisan mulia untuk orang percaya berupa kehidupan kekal bersama dengan Kristus. Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus itu adalah Allah yang luar biasa kuasanya. Bagi manusia tidak mungkin, namun bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin dalam hidup ini. Apa yang luar biasa dari Kristus? Kristus bangkit dari orang mati. Kristus duduk di sebelah kanan Allah Bapa di sorga. Kuasanya lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa. Namanya lebih tinggi dari nama yang dapat disebut baik di dunia ini maupun di dunia akan datang. Segala sesuatu termasuk maut telah diletakkan Bapa di bawah kaki Kristus. Kristus adalah kepala dan segala yang ada, dari segala yang ada. Kita sebagai gereja ikut ambil bagian dalam kuasanya. Yang jadi pertanyaan, kita hidup di dalam Kristus atau di luar Kristus? Seseorang hidup dalam Kristus atau tidak terlihat dari buahnya, maka kita cek buahnya. Apakah kita memiliki buah roh seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kalau kita memiliki buah roh itu, berarti tidak lagi mudah mengeluh, kecewa atau marah, apalagi dendam kepada sesuatu, seseorang, bahkan kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan Yesus memang menjadi syarat utama untuk menerima anugerah keselamatan. Namun percaya kepada Tuhan Yesus merupakan awal dari perjalanan kita untuk mengikut Tuhan Yesus. Perikop bacaan kita hari ini mau mengajak kita menggumuli bersama keputusan kita mengikut Yesus. Bahwa hidup kita bersama tidak hanya percaya kepadanya, tapi juga mengikuti segala ajaran dan teladan yang Tuhan Yesus berikan untuk kita. Dan kita melakukan ajaran itu secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga Rasul Paulus berdoa supaya Tuhan memberikan roh hikmat dan wahyu kepada kita, agar kita boleh mengenal dengan benar siapa Yesus Kristus di dalam kehidupan ini, dan melihat bagaimana kuasanya
nyata dirasakan di dalam kehidupan ini. Kiranya kehidupan yang kita jalani dalam kehidupan ini adalah kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Dan kita selalu bersandar kepada Tuhan. Dan ketika kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, kita akan melihat bagaimana pertolongan Tuhan nyata dirasakan di dalam kehidupan ini. Hidup ini simpel, jangan dibuat ribet. Merespon kebaikan Tuhan dalam hidup ini dengan melakukan kebaikan. Lakukanlah itu secara konsisten dan konsekuen. Kebaikan yang kita lakukan bukan untuk selamat, tetapi keselamatan yang sudah Tuhan berikan itu memampukan kita untuk berbuat baik dan melakukan yang terbaik untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebab kebaikan itu bukan untuk Tuhan, tetapi untuk diri kita sendiri. Tuhan tidak meminta kita membalas kebaikannya. Yang Tuhan minta ketika kita menerima anugerah itu, hiduplah dalam anugerah Allah dengan melakukan firman Tuhan secara konsisten dan konsekuen agar keselamatan yang Tuhan berikan benar-benar kita rasakan di dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang menyapa kami. Kiranya itu boleh menguatkan iman percaya kami dalam menjalani kehidupan ini. Kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu, keselamatan-Mu, sehingga kami boleh beraktivitas sepanjang hari ini. Dan saat ini kami mau beristirahat, Tuhan sertai. Sehingga sepagi boleh bangun dengan tubuh yang segar. Dan kami boleh kembali beraktivitas dalam tuntunan pimpinan Tuhan. Kiranya kami boleh beristirahat dengan baik. Kiranya perlindungan dan penyertaan Tuhan yang melindungi kami. Kami pertaruhkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Doa ini kami alaskan di dalam doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.